Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Amar Rovaldi dari TIRC. Di sini ada teman saya, Lukasi Asif Kolbi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang alat IoT yang sudah dibuat bernama Sinergi. Apa itu Sinergi, Bobby? Smart IoT for Networking and Real-Time Growth Innovation. Apa itu? Jadi itu Bisnis inovasi. Alatnya apa? Alatnya Buat apa? jadi alat Sinergi ini tuh fungsi utamanya itu untuk memonitoring kualitas air, Bu. Jadi yang dimonitoring itu bukan ikannya, tapi airnya. Oh, kualitas air. Nah, jadi kalau para peternak ikan itu budaya lele terutama harus diperhatikan itu dari airnya, karena air sangat krusial bagi ikan gitu. Di sini ada beberapa sensor. Yang pertama ada sensor pH air. Untuk ikan lele itu batas minimal pH airnya itu di 6. Selanjutnya ada bukan pH, maksudnya sensor amoniak. Sensor amoniak itu buat keseruan ini, Bu. Keseruan airnya. Jadi misal airnya keruh nih, itu bisa diatasi dengan cara diganti atau ditambahin ini GWS, green water system. Dan terakhir ada suhu ya. Suhu di sebelah kiri kan. Mana? Suhu yang hitam. Nah, itu buat suhu air. Jadi kalau hujan itu biasanya malah ikan-ikannya merasa hangat, Bu, bukan dingin. Ya. Jadi biasanya kan ada tuh jaring-jaring yang buat ini. Nah, itu buat meminimalisir air hujan yang jatuh. Terus di sini ada dua sensor lagi ultrasonik. Yang pertama ada di sini. Sensor pertama ini yang di sini fungsinya untuk memonitoring ketinggian air. Dan air. Jadi di sini tuh ada 3 kondisi. Yang pertama, jika air penuh atau melebihi batas tinggi, itu bakal ngurangin air, Bu, melewati nanti ada aktuator lagi. Ada pompa lagi buat ngeluarin airnya. Jadi dibuang ya kalau udah batas. Benar, ngeluarin maksimum. dari bawah. Yang kedua ada kalau airnya airnya kekurangan, itu bisa ditambah lagi dari pompa. Jadi ada 2 pompa gitu. Terus di sini ada sensor untuk mendeteksi pakan. Oh ya, jadi di sini tuh bisa ngasih pakan, Bu. Oh, Ini otomatis ya? tabung Otomatis. Ini tabungnya nih. Ini tabung untuk menaruh pakan ya? Benar, otomatis. Ya, nice. Ya. Jadi untuk di sini tuh kita bisa nyeting waktu jam makan ikannya. Kasih tau, Bobi. Itu yang 3 setup. Kelihatan loh. Kelihatan. Ini, Bu, waktu makan pagi jam 7. Ini bisa disetting ke mau jam 8 atau jam 9, misalnya kita contohin. Tuh, kita contohin. Nih, ini saya setting ke jam 5. Kalau emang udah sesuai dengan apa yang kita mau, kita bisa pencet 4. 4 itu artinya oke. Nah, terus kita bisa setting pakan siang, sore. Terus di sini ada batas amoniaknya. Nah, jadi gitu, Bu. Terus kalau dia melewati batas amoniak apa? Ada tanda? Batas amoniak itu kalau amoniak melebihi batas itu bakal dikeluarin, Bu Hera, Bu. Enggak, di situ tuh deteknya gimana? Kita tahu dari mana? Di Kan software, itu- Bu, biasanya. Oh, berarti di Iya, sana bukan nanti di ada sini ya? notifikasi ke ini yang pemilik budaya kan. Ini Bu berdua software. Jadi kalau misalnya udah melewati batas dari ketentuan yang sini, kan juga udah dibuatin software, jadi buat petaninya tuh bisa mantau terus. Secara real time. Ya, Secara secara real time. real-time. Jadi petani juga udah diajarin cara penggunaan softwarenya. Cuma Iya, cara udah. melihatnya. Cara lihatnya betul. Yang terakhir ada sensor ini, Bu. Udah itu udah disebut. Ini Oh, tadi udah. kan yang ini kan ketinggian air. Oh, ini ketinggian pakan. Oh, kalau pakannya kebanyakan dia Iya. udah berhenti gitu ya? Iya, dia bakal ini. Pakannya habis juga dia bakal ngirim notifikasi ke software. Sebenarnya lebih ke notif
kehabisan makanan Bu, bukan kelebihan. Oh. Jadi kalau dia udah habis gitu ada notif Notif di- ya, jadi bisa Oke. isi ulang. Terus juga alat ini tuh fungsi utama itu efisiensi bahan makan Bu. Mm-mm. Jadi kalau tidak ada alat ini tuh para petani tuh makan ya udah kasih makan aja gitu Bu. Iya, tidak sesuai dengan kebutuhan. Benar. Nah. Jadi kalau pakai alat ini tuh terjadwal lah. Kita Iya. ngasih makan kapan, terus bisa disetting kasih makannya seberapa dari servonya, dari penggeraknya. Jadi semakin lama dia memutar, semakin banyak makanannya keluar. Tuh, jadi efisiensi bahan makan ini sangat bagus. Oke. Udah? Udah, terus ini apa lagi Bu? Kalau misal kasusnya berbeda mengenai kebanyakan orang tua yang kurang modern gitu. Ya bisa ke software. Nah kita tadi makanya nyiptain yang ini manual. Nah jadi software bisa dijadwalin gitu. Kalau dari software. bisa di sana bisa Iya. di sini. Iya. Tapi kalau buat ngelihat tadi kayak batas amonia itu berarti dari sana aja. Iya, ya? di sini juga Oh, di ada. sini juga bisa. Iya, ini juga ada. Oh, cuma kalau di sini kelihatan aja kan ya, nggak kelihatan, nggak ada tanda apa-apa ya. Nggak ada kan? tanda. Nah, tandanya dikirim ke software nanti. Jadi di software itu data sebelumnya juga terlihat juga Bu, jadi bisa dianalisis juga. Baik, sekian dari tim kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini platform yang kami gunakan adalah ThinkSpeak. Nah, ThinkSpeak ini itu difungsikan sebagai pengumpulan data, menvisualisasikan, serta menganalisis data secara real time dari sensor. Nah, kita lihat di bagian field 1 chart ini adalah pH monitoring yang fungsinya itu untuk memantau tingkat keasaman suatu cairan. Nah, skala dari pH monitoring ini kisaran 0 sampai 14. Dan dapat dilihat di sini terdapat nilai-nilai pH yang berfluktuasi di sekitaran 3,7 hingga 3,8 sampai 7,6 juga. Nah, di field yang kedua ini ada TDS monitoring. Fungsinya ini itu memantau jumlah zat padat yang terlarut. Yang ketiga ini, field chart ketiga ini yaitu amoniak monitoring, yang berfungsi untuk mengukur konsentrasi amonia di dalam airnya. Kemudian yang terakhir ini field keempat yaitu temperatur monitoring yang berfungsi memantau suhu di lingkungan air. Jadi kesimpulan kami menggunakan ThinkSpeak ini karena prosesnya secara real time, terus juga dapat diakses di handphone atau laptop gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Pokdatan Aminah Sangkang, Pusat Budidaya Ikan Lele di Kabupaten Bandung, Desa Mandala Mekar, Kecamatan Kuningan, mengucapkan banyak terima kasih selama ini untuk dedikasinya dari Universitas Yasin. Alhamdulillah atas semua kerjasamanya dari awal 21 Juni 2024 sampai sekarang telah berjalan sedemikian rupa. Berharap kedepannya kami bisa terus bekerja sama melakukan kontribusi yang lebih baik khususnya di wilayah desa Mandalika, dan pada kesempatan ini pun alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan kami kedatangan adik-adik rekan dari Negeri 1 Kuningan untuk PKL
di kolam ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk semuanya yang telah memberikan kontribusi dukungan